Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dear Excellency, to Abuya Kiai Haji Bahrul Munir, and to Ummuna Ibu Sururul Mahmudah, respectable to all of the headmaster of our school, junior high school, SMP Terpadu Al Anwar, senior high school, MA Terpadu Al Anwar, and vocational high school, SMK Terpadu Al Anwar, and the respectable to all the teachers of SMP, MA, SMK Terpadu Al Anwar, and unforgettable to all my students whom I love. First of all, let's thank to our God who has given us the mercies and blessing, so we can attend this meeting in happy situation and and joyful. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, namely Islamic religion. Here, I am as the mistress of ceremony, will deliver the rule of agenda in this morning. Directly, I will read the agenda. The first is opening. The second is reciting Holy Quran. The third is speech. The first speech is from our headmaster. And then the second speech is from our father, Abuya Kiai Haji Bahrul Munir. And the last speech is from our sister, Najia Nibrasul Hikmah. And the last agenda is praying. Directly, we will start our agenda in this morning with opening, and we will open this agenda by reciting Al-Fatihah together. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. The second agenda is reciting Holy Quran. For reciting Holy Quran to our brother Sahal, Abdul Sahal. To our brother Abdul Sahal Zulkarnain, the time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Thank you very much for the reciter. May it will be useful for the reciter especially and generally for all of us. Amin amin ya rabbal alamin. The next agenda is speeches. The first speech is from the representation of our headmaster. It is for Mr. Gunarto SPD MPD. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadatul ulama wal fudula, akhusu bidzikri Syekh Bahrul Munir, akhusu bitriki Ibu Nyai Suril Mahmudah, Dewan Asatid wa Asatidzat Mahad wal Madrasah rahimakumullah. Dumateng Ibu Mimbaah, ibunipun Mbak Naja ingkang tansah kawula hormati, dan insya Allah saat ini beliau yang paling berbahagia. Talamid wa talamidzat rahimakumullah. Pembukaan ikut yang pertama. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kesekian kalinya kita atau Pondok An-Haramain dapat memberangkatkan satu santrinya lagi ke Mesir. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa menjadi ibroh ya bagi kelas 9. Kelas 9 saya mau kemana lagi? Kita sudah terbukti ada beberapa santri yang ke Mesir. Apa kalian nggak sayang kalau pindah dari pondok sini? Kira-kira sayang apa tidak? Sayang, ya toh. Prestasi insya Allah nggak dapat diragukan, bahkan sampai pergi ke luar negeri ke Mesir. Alhamdulillah sudah 3 santri yang memang alumni dari Al Anwar. Jadi jika kalian berangkat ataupun pindah dari sini, insya Allah akan menyesal selamanya. Ya, jadi harapan kami dari pengasuh dari Aliyah SMK khusus kelas 9 dimohon untuk melanjutkan di sini semuanya. Semoga yang mau boyong tidak jadi. Oleh Allah dibalikkan untuk cinta kepada Al Anwar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami selaku mewakili Wasolah pertama jelas menyampaikan terima kasih kepada beliau ya Bahrul Munir. Ya alhamdulillah berkat ya mata batin beliau akhirnya dapat memilih santri-santri yang memang potensi
untuk diberangkatkan ke luar negeri. Walaupun sebenarnya jujurnya kami dulu ketika ada santri yang ikut BPSP lolos kemudian beliau enggak menyetujui, kami agak berat, tapi karena memang kita yakin beliau punya basiroh, akhirnya seperti ini aja dapat berangkat ke Mesir. Yang selanjutnya di matang ibunya Mbak Najia, ngapunten menawi selama kami mungkin bersama dengan Najia banyak kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh hati Najia, tapi yakinlah kekerasan kami atau kedisiplinan kami dalam membina ataupun mendidik Najia bukan lain demi keberhasilan untuk anak Najia sendiri. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan, karena nanti insya Allah nanti ada acara tes lisan. Jadi setelah ini jangan yang kelas masih ujian lisan nanti segera masuk ke kelas masing-masing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say thank you to Mr. Gunarto, SPD MPD, as the headmaster of Senior High School of MA Terpadu Al Anwar. Next to agenda, it is the second speech to our father Abuya Kiai Haji Bahrul Munir. The time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala dzawil ilmi ala sairi ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratil qurama, ru'asaul madaris wal asatid, ayyadakumullah wa nasarakumullah, wa jami'i talamid al-banat wal banin, as'adakumullah wa nasarakumullah, wa bil khusus tilmidati Najia Nibros yang insya Allah sebentar lagi, tepatnya tanggal 24, dia akan berangkat ke Al-Azhar Kairo dengan biaya full dari APBD Jawa Timur. Biaya full itu mulai dari pendidikan di Jakarta selama 3 bulan di Posiba sudah dibayar oleh APBD Jawa Timur, dibiayai makannya, living cost-nya, sakunya, juga pemberangkatan sampai pemulangan dari Mesir sudah ditanggung, tidak perlu bayar sepeser pun, bahkan dapat uang. Dan nanti di Mesir setiap bulan
karena kita alhamdulillah 2 tahun ini Al-Anwar selalu mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar. Saya tidak tahu berapa uang living cost-nya, yang saya dengar sekitar 2 juta sampai 2,5 juta, di mana sudah cukup. Karena kalau Anda tanpa beasiswa misalkan mau berangkat ke Mesir pengen pengalaman, maka sebetulnya di sana tidak mahal karena di sana kuliahnya tidak bayar. Teman kita Zofir yang satu, Al-Anwar itu tidak beasiswa, tapi berangkat mandiri. Berangkatnya saja agak berat, agak banyak, 30 juta. Tapi di sana cukup 1 juta sudah cukup, bahkan lebih, karena dia sudah dapat beasiswa sakan, tempat tinggal. Cari beasiswa di Mesir mudah, lama-kelamaan akan dapat beasiswa yang lain. Ini saya ceritakan agar semuanya punya semangat yang sama, semangat ingin ilmu. Dan insya Allah saya kalau beasiswa ini terus diadakan, kita kurang ngirim delegasi. Rupanya saya pikir ada pembatasan, enggak, silakan yang mau ke Al-Azhar. Insya Allah tahun 2023 masih dibuka. Mulai sekarang belajar, silakan sebanyak-banyaknya. Al-Anwar kemarin hanya ngirim 2, salahnya. Mestinya ngirim 10 dapat 5 begitu. Ya, mestinya begitu. Tapi kemarin beberapa anak tidak mau, ya otomatis ya hanya 1 sebetulnya, yang 1 teman Najia itu. Saya secara pribadi sudah tahu siapa yang layak ke Mesir dan tidak, sehingga kami besok akan ada tes internal dulu sebelum tes ke Jawa Timur. Kalau toh kurang, selama 6 bulan ini kita kemudian kita didik, kita tambah ilmunya dan lain sebagainya. Doakan apa yang kita usahakan, Abah selalu pengen mengusahakan kalian semua. Bahkan kemarin kami tidak hanya di Mesir, kami sudah mulai menjajaki beasiswa di ASEAN. Bahkan kami sudah menjajaki beasiswa di Rusia. Karena kami punya link dengan saudara kami di dosen di Universitas Malang, yang beliau siap menghubungkan di Brunei, di Malaysia, di Rusia dan sebagainya. Mana pertemanan yang ada, pertemanan yang ada. Bahkan kemarin kami mau dikirimi santri dari Burma, dari Sumurongya, tapi saya masih belum siap. Karena belum siap, saya tolak dulu, jangan. Nanti dibully sama anak-anak Al-Anwar, repot. Selama anak Al-Anwar masih suka membuli, saya masih enggan menerima santri dari luar negeri. Sebetulnya ada kesempatan itu, kami diberikan tawaran untuk menerima anak-anak dari ASEAN, yaitu khususnya dari Sumurongya dan lain sebagainya. Kita pingin Al-Anwar tidak hanya di Trenggalek, Al-Anwar harus terkenal seantero Indonesia dan dunia. Makanya monggo yang pateng gitu saja. Kelas 12 kenapa bus kita putus di tengah jalan? Bukan karena apa-apa, karena tujuan baik. 1, mempersiapkan kalian yang mau ke Al-Azhar, mau ke universitas umum, kemana saja sudah dipersiapkan mulai semester ini. Misalkan ada anak, saya tidak pengen kemana-mana, saya tidak bakat untuk beli kuliah kemana-mana, mau pengen agak pinter kerja, silahkan, kita akan fasilitasi skillnya.
Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan terkenal yang sudah membuat perumahan di Tulungagung, di Kediri, di mana-mana, yang sudah ada 40 lebih lokasi perumahan. Mereka siap melatih anak Al-Anwar untuk menjadi pedagang yang sukses dengan pedagang online. Mereka siap melatih itu. Dia anggap Abah enggak pikiran. Saya tahu sebagian mereka enggak kuliah, tapi pingin punya skill. Yang penting satu, sholatnya, ibadahnya. Itu yang Abah sering geger. Kalau sudah mutamimin enggak gelem jamaah mesti geger Abah. Karena itu dasar jamaah sholat itu dasar kedisiplinan. Bukan karena apa? Begitu sholatnya keter, tidak disiplin, dia kerja pun akan sulit untuk menjadi orang disiplin. Kenapa Abah sering geger maaf al-mutamimin? Ini maksud kula. Nggih? Karena ini dasar saya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah sudah begitu. Ayo minta tolong buat perantaraan dengan tangguh dan sabar. Najia mulai SMP kelas 3 sudah ditinggal oleh bapaknya. Enggak tangguh. Dia tidak akan meneruskan di sini. Karena dia ditinggal bapaknya mulai kelas 3 SMP. Paham ya? Maka kelas 3 SMP yang punya masalah tidak seberat yang dialami oleh Najia. Kelas 3 mau lulusan seingat saya. Bapak beliau, karena bapak beliau teman saya akrab. Mulai dari pondok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tenang, tegar, itulah sabar, wasta'inu bis sabr. Karena orang yang tidak tegar, tidak sabar, gampang ngolah ngalih ana masalah pengen ngalih, ono masalah pengen ngalih. Jiri wong Jawa, kasratul intikol alamatul konyol. Paham apa? Kasratul intikol alamatul konyol. Sedikit-sedikit mau pindah, sedikit pindah. Itu alamat orang konyol itu. Karena dia apa? Dia berarti orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Kapanpun ia ada masalah, dia akan gusar dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Ini yang paling penting, belajar di pondok. Bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Sudah, menurut saya anak-anakku cita-cita yang tinggi sekali ya. Sudahlah, insya Allah akan tercapai. Ya, sudah setinggi apa? Terserah mau apa, saya tidak akan membatasi. Saya termasuk orang yang tidak harus di agama, enggak. Kalau di umum itu angfa, ya manfaat. Dalil saya satu mulai dulu, khairun nas angfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat, lebih bermanfaat. Entah itu di bidang apapun. Itu tok konsepnya. Ya. Yang di profesi, pekerjaan, kalau dia manfaat, menyenangkan orang, insya Allah manfaat. Maka dari itu, semoga pemberangkatan anak-anak yang dapat beasiswa mulai tahun kemarin sampai hari ini, sampai tahun ini dapat berlangsung terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi terus yang perempuan monggo, yang laki-laki monggo, yang mau ke luar negeri, maka saya tanya siapa yang mau keluar negeri, siapkan kalau perlu mulai kelas 10. Di pondok pesantren Amanatul Ummah saya pernah studi banding. Bagaimana mereka menyiapkan anak-anak yang mau keluar negeri sudah mulai kelas 11 tengah itu sudah disendirikan. Yang keluar negeri langsung pembelajaran keluar negeri. Yang mau ke kedokteran umum terus dibina ke kedokteran umum. Yang mau ke agama dibina, betul-betul disiapkan. Bukan seenaknya apa diri sesuk, enggak. Disiapkan betul. Yang mau keluar negeri dikamarkan pendidikan luar negeri tok. Yang mau mondok ya disiapkan mondok. Yang mau hafal Quran disiapkan hafalan Quran. Saya pengen Al-Anwar itulah, walaupun kita pondok murah tapi tidak murahan lah menurut saya gitu.
Paham ya? Monggo kalau sampean mau ke Amanatul Ummah saya dukung, SPP-nya hanya 3 juta per bulan paling. Kan enak saya dukung kan, enggak pernah saya enggak dukung, enak kok. Monggo. Masuknya mungkin ya 20 juta atau berapa saya enggak tahu. Monggo. Tapi saya punya cita-cita walaupun Al-Anwar ya, muridnya banyak minal gunungin, wandesoyin. Saya pingin mereka punya cita-cita yang tinggi. Amin ya robbal. Ini bedanya. Kenapa Anda di sini diajari disiplin? Itu maksud saya. Ya. Maka dari itu semoga ini menjadi tonggak, dan setelah ini tidak berhenti hanya sampai Najia, tapi kemudian terus berlanjut. Kemudian saya ini nanti sebetulnya hari ini saya harus ketemu lembaga kursus bahasa Inggris bahasa Arab di Pare. Saya ingin anak-anak ada meningkat bahasa Inggrisnya. Tidak hanya bahasa Inggris saja. Saya hari ini mestinya harus ketemu lembaga kursus di Pare. Saya ingin, yang saya pikirkan sampean, bukan yang bagaimana nanti anak-anak yang potensi mau ke Mesir, mau kemana, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya kita kirim ke Pare. Saya punya pengen nanti anak Al-Anwar saya gilir per kelas atau apa 15 hari ke Pare. Kalau nanti ini selesai saya MOU-nya. Jadi kamu tidak perlu mikir tempat, karena tempat kita sudah ada di Pare. Paham? Al-Anwar sudah punya pondok Al-Anwar 3 di Pare. Silahkan mau digunakan dengan baik. Kita akan kirim per kelas yang baik-baik ke sana. Tujuannya satu, yaitu kita mau belajar dengan baik. Kita gilir saja, misalkan setengah bulan Pak Lukman kelas A, kelas 1A, setengah bulan lagi kelas 1B, biar jadi refreshing, dan nomor 2 menjadi tambahan keilmuan. Yuk kita pikirkan itu. Kalau hanya kuliah di Tulungagung, insya Allah mulai tahun depan pondok kita buka. Kemarin bingung mau apa, bingung, insya Allah kita sudah tetapkan mulai tahun depan pondok Al-Anwar Tulungagung khusus mahasiswa yang kuliah di Tulungagung. Pondok Pare untuk pendalaman bahasa sudah saya siapkan kamar khusus anak Al-Anwar, yaitu di tingkat bawah di Pare. Untuk tingkat atas insya Allah akan dipakai oleh lembaga-lembaga lain. Untuk Januari adalah pondok tahfidz dari mana yang akan menempat di pondok Al-Anwar. Ada 80 anak pondok tahfidz yang akan belajar bahasa Inggris. Coba, dia tahfidz pengen belajar bahasa Inggris, kamu loh pondok bahasa Inggris kok enggak pengen belajar. Aneh kata bin ajaib. Paham ya? Abah sudah menyiapkan pengen fasilitas itu. Semoga ini kita buka, dan nanti Februari ini tadi itu best tadi, kenapa dihentikan? Pertama, untuk kemudian mempersiapkan diri untuk kemana. Mohon tidak main-main. Kalau mau kawin, tulis saja mau kawin, tak golek nong. Paham ya? Kelas telu kok mau kemana? YIN Tulungagung, Al-Azhar, ndak kemana-mana, mau kawin, tak golek no. Oh angel-angel. Pokoknya jelas. Ya. Nah itu nomor 2 best, biar enggak tahu ketugasnya. Saya pengen kelas 12 selain tambah baik, bukan tambah jelek. Enggak jadi best terus ngudo, enggak pernah sholat duha. Jangan, sekali lagi saya ingatkan, harus lebih baik menjadi contoh. Anda menjadi pengawas nanti. Saya jadikan pengawas best yang di bawahnya. Ya. Nomor 2 mempersiapkan multaqo Al-Haramain. Insya Allah tanggal 17 Februari. Mohon disiapkan dengan baik.
karena mereka punya pendidikan di seantero Indonesia yang datang ke sini. Ada yang pondok punya mahasiswa di Malang, mahasiswa di pondok mahasiswa di Surabaya, pondok mahasiswa di Lamongan dan lain sebagainya. Mereka akan datang di sini sekitar 1.000 orang dan nginep di sini. Semoga dengan pertautan itu kita punya link kemana-mana. Karena mereka juga dosen di ITS, dosen di Unibro, dosen di Universitas di Surabaya dan Malang. Ketuanya saja adalah dosen siapa dari Institut Teknologi Surabaya. Saya berharap link itu yang kita buka. Tidak hanya galek tok. Sekali lagi, link itu kita buka. Kemana-mana nanti, santrinya Al Anwar ya, mereka diterima. Bahkan Abi Ihya, Kiai Ihya Ulumuddin sampai ngomong, saya seneng kalau anak Al Anwar mondok di tempat saya. Kalau bahasa beliau anak galek, lo ngono dengar ndak Al-Anwar. Saya seneng anak galek di Rentat Mesir. Karena apa? Ada 2 anak Al-Anwar, yaitu Ustadz Zaki dan Ustadz Latif yang menjadi murid beliau, yang menyenangkan beliau. Sekarang Ustadz Latif sudah menjadi guru di Surabaya. Ustadz Zaki masih meneruskan di S2. Mereka disenangi oleh Ustadz Ihya, api-api anak Al-Anwar. Menurut moga-moga kalau Anda mondok di sana tidak perlu mikir biaya, sudah gratis. Paham? Tapi saya syaratnya harus bisa baca kitab karena dites dulu. Moro-moro bamel buai. Ben podo senenge kitab ya belajar, umum ya belajar, bahasa ya belajar. Di sana akan diajari, saya termasuk muridnya dulu. Tidak diajari kitab saja kalau di sana. Diajari pelatihan, dakwah kemana-mana. Bagaimana membuat proposal, menggerakkan masyarakat. Maka santrinya Abi Ihya rata-rata jadi. Lihat, Al-Azhar Tulungagung, itu santrinya Abi Ihya. Babu Salam Tulungagung, santrinya Ustadz Ihya. Mana lagi, Karangrejo itu. Karena diajari. Diajari. Ini yang saya maksud, moga-moga menggugah kalian semua, semangat kalian semua. Semuanya insya Allah manfaat, kita menjadi khairun nas anfa'uhum. Semoga kita menjadi orang yang lebih manfaat dan kita bangga pada lembaga kita. Itu wajib dan harus. Saya mondok di mana-mana. Apa itu mondok mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Saya bangga dengan semua lembaga yang saya pernah menimba ilmu, walaupun hanya 1 bulan. Saya pernah son ke Sedemyati Banten, saya pernah mondok di Tegal, Lebak Siu, saya pernah ke Sarang, saya pernah ke Lumajang, ke Malang dan sebagainya. Tapi semuanya saya senang. Jangan sampai ada santri mengolok-olok lembaganya, menjelek-jelekan lembaganya. Ini alamat santri tidak akan manfaat. Paham nggih? Dah, itu saya pesan saja, pesan saya, moga-moga manfaat, pondok kita terus diberkahi Allah, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, saya kira kalau ada masalah di pondok dibicarakan dengan baik. Semoga kalian semua dijadikan hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira kita meniru, kita belajar dari proses saudara kita Najia yang ditinggal oleh bapaknya, tidak pernah putus asa, terus ibunya sendiri dan sebagainya, terus semangat. Insya Allah orang-orang yang diuji oleh Allah begini ini, Nabi Muhammad dulu, apa? Waktu di kandungan sudah meninggal bapaknya. Umur berapa ibunya meninggal. Tidak pernah ada orang sukses tanpa ditempa oleh ujian. Tidak pernah ada orang sukses kalau tidak ditempa oleh ujian. Paham nggih? Pun itu saja. Jenengan jangan melihat saya hari ini, waktu saya belajar bagaimana. Wis kula sering ceritakan,
mangan ae ora iso. Jangankan jajan, untuk makan sekali 3 kali sehari saya tidak pernah. Tidak pernah makan 3 kali sehari iling kulo. Waktu belajar, waktu seumur kamu SMA, bahkan waktu SMA saya makan hanya nasi putih tok nyel sama kecap. Kalau makan kulo niku sampai sengidan, bukan karena sengidan pengen dijel, isin didelok wong. Apa yang saya makan hanya sego putih kecap tok. Tiba urip kok sampai saiki. Paham? Ternyata masih hidup. Maka sekali lagi tidak ada orang pernah sukses kalau tempa oleh ujian. Saya kira itu pesan saya, mohon kemanfaat bagi diri saya sendiri. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the advice. May it will be useful for us. And to the next agenda, it is the third speech that it will be delivered to Najian Nibrosul Hikmah as the receiver of scholarship, Mesir Scholarship. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'matah wa ja'alana bifadlihi wa ihsanihi khayra ummah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran. Jala'u ni'amihi la tu'add wa ma li jami' 'ata'ihi hadd. Thumma as-salatu was-salamu ala Rasulillah khairil bariyah أفضل المخلوقات المعلم الأول سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المصطفى الذي علمنا دين الرحمة والسمحة ويهدينا إلى الصراط المستقيم لسعادة الدارين ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. صاحب الفضيلة الشيخ بهر المنير الحاج مدير معهد الأنوار وأهله، سماحة مديرين الأستاذ كونرطو والأستاذ سبريادي والأستاذ لقمان حكيم، أصحاب المعالي والسعادة الأساتذة والأستاذات، السيدات والسادات، حضورنا الكرام، ألقي لكم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفرصة النفيسة، في هذه المناسبة الجميلة، أود أن ألقي لكم كلمة أو كلمتين واستعفيكم لاستعمال اللغة الوطنية تسهيلا وتفهيما لكم. Jadi pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama saya sampaikan kepada ibu saya, keluarga saya atas dukungannya, kepada abah, ibu, ustadz ustadzah sekalian atas dukungannya, doanya juga buat teman-teman sekalian atas dukungannya dan doanya juga. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau masih ada sesuatu yang membuat kecewa ustadz ustadzah, saya belum bisa menjadi apa yang seperti ustadz ustadzah harapkan kepada saya. Dan saya tidak akan sampai pada tahap ini, tidak akan bisa berdiri di depan kalian semua kalau bukan karena dukungan dan doa-doa dari ustadz ustadzah, abah, ibu, keluarga saya. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada antum-antum sekalian, teman-teman semuanya,
kalian harus bangga jadi santri Al-Anwar. Kalian harus bangga sekali jadi santri Al-Anwar. Pasti ada saat-saat dimana kalian itu punya pikiran, punya statement tuh yang Masya Allah, Alhamdulillah banget ya saya jadi santri Al-Anwar. Masya Allah, saya beruntung banget ya jadi santrinya Abah, santrinya Ibu, jadi santrinya Abah Bahrul. Pasti ada saat-saat seperti itu, pasti ada. Karena apa? Karena apapun yang kalian butuhkan di luar sana itu ada di Al-Anwar. Apapun yang kalian siapkan buat kehidupan kalian di luar sana nanti itu ada semuanya di Al-Anwar. Saya itu mendapat pelajaran banyak sekali di pondok dan itu menjadi bekal terbesar saya ketika saya pembelajaran di Jakarta sana. Ketika saya matrikulasi di Jakarta sana, ketika saya pembelajaran dengan Syekh dari Mesir. Jadi ini ada sedikit cerita buat motivasi teman-teman sekalian, antum-antum sekalian. Kita ketika di Al-Anwar diajari untuk husnul ada dalam menggunakan bahasa Arab. Dan melafalkan apapun itu kita diajari untuk husnul ada. Jadi untuk melafalkan bahasa Arab makhrajnya tetap dipakai seperti itu. Ketika suatu waktu pertama kali pembelajaran dengan Syekh, teman-teman saya semuanya biasa pakai syukron ketika Syekh mengucapkan syukron kepada muridnya, syukron ya talib, syukron ya talibat. Semuanya teman-teman saya bilang, "Na'am ya Syekh, afwan ya Syekh." Tapi karena kita diajari dengan husnul ada, saya mengamalkan husnul ada yang telah diajari di pondok. Saya bilang, "Syukron ya talibah, afwan." Saya bilang seperti itu kepada Syekh, afwan. Dan dari situ saya dari hal sesederhana itu saya dapat poin plus dari Syekh itu. Karena husnul ada yang saya gunakan, yang saya amalkan. Bahkan itu sampai viral, satu qo'ah, satu maskan di sana itu sampai viral. Logat afwan saya itu sampai viral. Bahkan ketika teman-teman saya itu ikut bilang afwan sama Syekh itu sampai, ini nggak pantas kamu bilang afwan. Ini tuh kata-katanya Najia, kamu nggak pantas bilang afwan seperti itu. Nggak cuma itu, kata-kata sepele yang sering kalian gunakan, contoh seperti kata kholas. Kalian semuanya di sini kalau bilang selesai, sudah itu bilangnya pakai kholas kan? Ternyata, dan saya juga baru tahu, kholas itu bahasa amiyah. Padahal di sana selama pembelajaran itu nggak boleh pakai bahasa amiyah. Ketika saya sudah tahadus, sudah menyampaikan materi, saya bilang, kholas ya Syekh, saya bilang seperti itu. Memang sama Syekh itu tidak diperbolehkan pakai bahasa amiyah, diharuskan pakai bahasa fusha. Tapi dari situ Syekh itu notice saya, loh anak ini kok bisa bahasa amiyah. Dan dari hal sesederhana itu, saya itu selalu ditunjuk Syekh, saya sebagai mukri'nya Syekh, sebagai mukri'ahnya Syekh. Jadi setiap ada nas baru, setiap ada teks baru, itu pasti yang disuruh baca pertama kali itu saya. Dan ini menjadi bukti kalau kualitas Al-Anwar itu nggak kalah sama kualitas pondok-pondok yang lain. Teman-teman saya yang dari Malang, itu dari pondok Darul Ukhuwah, itu ada 4 orang yang lolos tes. 4 orang yang lolos tes tahap terakhir, jadi 4 orang dari satu pondok. Mereka nahwunya, kitab nahwunya itu pakai nahwu wadih. Mereka nahwunya pakai nahwu wadih. Ini bukti kalau kalian itu nggak kalah sama pondok lain, kalian itu juga bisa seperti mereka. Nahwu wadih kalian juga belajar semuanya kan, nahwu wadih di sini. Nah, tapi balik lagi ke kalian, apapun yang kalian butuhkan itu ada di Al-Anwar. Balik lagi ke antum-antum sekalian, teman-teman sekalian, semuanya sudah ada, kalian mau mengambil apa tidak. Nah, muskilahnya itu di sini. Kebanyakan santri-santri Al-Anwar itu pengen bisa tapi nggak mau usaha. Ini salah satu contoh dari al-jununu fununun. Ini orang gila kayak gini itu, pengen pinter tapi nggak mau belajar, pengen bisa, pengen berhasil tapi nggak mau usaha. Kamu nggak harus berhasil, tapi kamu harus usaha. Orang yang usaha aja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak usaha. Intinya itu ada di usahanya.
Jangan sampai kalian menyesal. Saya sebenarnya bukan orang yang sungguh-sungguh sekali dalam belajar waktu di pondok, itu bukan. Dan itu yang membuat saya menyesal. Ketika saya pembelajaran di sana itu sering kali ini ada di pondok, tapi karena saya nggak terlalu serius, nggak terlalu sungguh-sungguh belajarnya, jadinya menyesal saya. Dan jangan sampai kalian tuh seperti saya. Jangan sampai kalian menyesal. Ambil semuanya yang ada di pondok, ambil semuanya. Pelajaran apapun yang ada di pondok kalian ambil, belajar yang sungguh-sungguh. Dari sini bahkan saya cuma mengamalkan sedikit hal yang saya dapatkan dari pondok, tapi dari situ semua asatid, semua ustadzah itu notice saya, semuanya itu ngelirik saya. Dan ditanya sama ustadz-ustadzah, antum lulusan dari mana Najia? Saya dari Al-Anwar Ustadz. Al-Anwar mana? Karena nama Al-Anwar memang saya maklum kalau nama Al-Anwar belum bisa seperti pondok-pondok besar yang lain. Dan saya yakin kalian bisa membuat nama Al-Anwar lebih besar ke depannya. Jadi ketika ditanya, antum dari mana? Dari Al-Anwar. Nggak akan ada pertanyaan lagi Al-Anwar mana. Tapi ketika ditanya, antum dari mana? Dari Al-Anwar. Oh, Al-Anwar. Masya Allah, Al-Anwar. Seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, antum-antum, saya pesan buat antum tetap semangat belajar. Apapun yang ada di pondok, diambil, diamalkan. Jangan sampai kalian menyesal. Tetap semangat belajar. Apapun yang sudah dipelajari itu diamalkan. Percuma kalian belajar kalau tidak diamalkan, itu percuma. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa sa'fikum kulla ihtimami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sister Najiani Brosul Hikmah. Good advices from her. Sorry, I will say in Indonesia ya. Jadi bagus sekali. Tadi sedikit tapi diamalkan. Bahasanya mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Contoh kecil seperti tadi bilang afwan, bilang kholas dan lain sebagainya. Contoh kecil di bahasa Inggris juga ada, itu alumni Al-Anwar juga, karena dipanggil sama gurunya, nama-namanya bilang present, akhirnya dia jadi pionir di bahasa Inggris. Gara-gara bilang present, waktu dipanggil namanya, loh ini dari mana? Al-Anwar. Jadinya setiap ada lomba, anaknya yang ditunjuk, itu alumni Al-Anwar. Keren. Thank you, Najiani Brosul. Continue to the next agenda. It is closing, but before closing, there is an additional agenda. This is giving appreciation to Najiani Brosul Hikmah. Ada tambahan acara ini tadi dari Ustadzah full timernya, yaitu pemberian apresiasi kepada Ananda Najiani Brosul Hikmah untuk pemberian apresiasi. Oh, setelah doa, oke. Abuya asks after praying, oke. This is the last agenda, is praying. For reciting doa, it is for our father Abuya Kiai Haji Borul Munir. The time is yours. Sebelum doa, nambah sedikit agar kalian paham apa yang diungkapkan oleh saudari kita. Biasanya kalau di Mekah kok ada santri sebagai mukri, pembaca kitab, karena di Mekah itu di Syekh Al-Azhar ndak ada kiai ngaji kayak saya terus membacakan kitab, itu ndak ada. Yang baca muridnya. Kalau di Mekah, di Saudi itu yang baca muridnya. Kiai hanya menyimak, kalau salah disalahkan, itu toh. Ndak ada di sini nyampe kayak makna, ndak ada. Biasanya kalau sudah dijadikan mukri, pembaca
maka ialah yang paling pintar di situ. Maknanya insya Allah karena Najia disuruh menjadi mukri, berarti yang paling pintar ketika itu adalah saudara Najia dari Al-Anwar. Alhamdulillahirabbil. Nomor 2 ini cerita Al-Anwar. Alhamdulillah, kalau Anda biar yakin, kita seringkali mendapatkan anak-anak yang pindah dari Al-Anwar itu rata-rata jadi rising star, dari bintang di pondok yang dipindahi. Dulu ada namanya Edi, masih kenal bagian Edi. Neng kini paling ndak iso, pindah ke Jember langsung dijadikan wakil pidato bahasa Inggris ke kabupaten. Paling tidak bisa. Paham ya? Paling ndak iso wis neng kini. Banyak begitu-begitu. Ya, ada yang kemarin pindah kelas 11 gara-gara kasus itu. Di pondok A langsung menjadi, inilah bahwa apa yang dilakukan di Al-Anwar walaupun kelihatan berat, lakukan saja. Inilah kedisiplinan. Itulah kedisiplinan yang pasti ada faedahnya. Saya kira itu, semoga saya pengasuh tidak hanya memberikan ilmu. Saya kalau ada kesempatan saya berikan kesempatan untuk kemudian peluang-peluang kerja. Tidak perlu saya sebutkan, beberapa santri saya arahkan ke peluang kerja tertentu. Karena memang sudah wayai. Saya yang memasukkan memang. Kalau sudah wayai saya masukkan. Jadi saya kalau lihat santri seperti Ustaz Didan, tidak mungkin saya tahan di sini. Harus saya bilang setelah S1 pindah ke Malang. Sudah rencanakan. Santri-santri yang di rumah harus pindah ke Malang. Tidak mungkin saya tahan terus karena dia harus punya pengalaman dan sebagainya. Ini yang saya pinginkan. Dianggap saya ingin mikir sekabianilah. Kalau bisa sudah siap loh. Makanya kalau SMP keluar itu agak berat nang atiku. Karena napa? Nek wis SMP metu sekolah njobo koyo ndak mondok blas wis. Seperti tidak mondok sama sekali. Jangankan SMP, dia mondok mulai kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP, keluar hampir tidak ada asarnya mondok, padahal 8 tahun. Bukan karena apa? Karena ketika mondok masih seusia itu, bukan kesadaran, hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan, tapi mulai muncul kesadaran ketika sudah SLTA. Ini kenapa Abah kok berat kalau ada anak setelah mondok. Saya sering mengatakan, lebih baik mondok SMA daripada Anda mondok SMP saja. Lebih baik mondok di waktu SLTA daripada mondok di waktu SMP saja. Saya kira itu tambahan sedikit. Ayo kita doakan bersama-sama dengan membaca antas salam 3 kali. Kita niatkan semoga mulai berangkat besok sampai ke Mesir, sampai pulang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, istighfar dulu ya. Kita khusyuk kepada Allah, kita banyak dosanya. Semoga dengan istighfar kita diampuni dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وجنة دار السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ويا الله نفوض إليك أمورنا وأمور أولادنا وتلاميذنا يا الله وأهلنا وأساتذتنا يا الله فاحذر ما هو خير لنا ولهم في الدنيا والآخرة وسلمنا وإياهم يا الله من كل آفات والبليات في الدنيا والآخرة اللهم يا الله يسر أمورنا وأمورهم واصر صدورنا وصدورهم ونور قلوبنا وقلوبهم واختم بصالحة أعمالنا وأعمالهم وسلمنا وإياهم يا الله خصوصا جانب سلسليان ببركة أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وحسن مقاصدنا ومقاصدها يا الله ويسر أمورنا وأمورها يا الله واحفظنا وإياها يا الله فإنك خير الحافظين واحفظنا وإياها فإنك خير الحافظين واحفظنا وإياها خير الحافظين فزدنا وإياها يا الله علوما نافعة علوما نافعة ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وفهما طيبا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا ويسر أمورنا وأمورها بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البنين تفضل الآن إلى معهدكم الأستاذ من داخل يرافقكم البنين ila ma'had awalan. Al-asatid tinggal di sini untuk pamit. Nggih, tafadhol. Naam.